Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Desember 2023 dengan judul Kita Akan Bertemu dan Melihat Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga kami tidur dengan begitu nyenyak. Di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar, ini karena kekuatan dan rahmat Allah bagi hidup kami. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus akan datang tetapi tidak seperti yang pertama kali. Sebagai bayi di Bethlehem tidak seperti Ia mengendarai keledai masuk Yerusalem. Ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berteriak, Hosana. Tetapi dalam kemuliaan Bapa dan diiringi oleh segala malaikat yang kudus yang menyertainya dalam perjalanannya ke bumi. Seisi sorga akan menjadi kosong, tidak ada malaikat, sementara orang-orang saleh yang menunggu sedang menanti Dia dan memandang ke langit, sebagaimana orang-orang Galilea ketika Ia naik dari gunung Zaitun. Maka hanyalah mereka yang kudus, mereka yang telah mengikuti dengan sepenuhnya akan teladan yang lemah lembut itu, yang akan bersorak bahagia ketika mereka memandang Dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Maka mereka akan diobahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sangkakala itu yang akan membangunkan orang-orang saleh yang sedang tidur, dan memanggil mereka keluar dari tempat tidur debu mereka, dikenakan pakaian kemuliaan yang tidak akan binasa dan berseru, kemenangan, kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang saleh yang diobahkan itu kemudian diangkat bersama-sama dengan malaikat-malaikat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tidak pernah lagi akan berpisah dari Dia yang mereka kasihi. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan, halaman 181 dan 182. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Yesus akan datang tetapi tidak seperti yang pertama kali. Sebagai bayi di Bethlehem, tidak seperti ia mengendarai keledai masuk Yerusalem. Ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berteriak, Hosana, tetapi dalam kemuliaan Bapa dan diiringi oleh segala malaikat yang kudus yang menyertainya dalam perjalanannya ke bumi. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat ini. Boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, sukacita, hikmat, pengetahuan sorga, agar mereka bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar, percaya, dan memegang akan janji Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.